Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Teddy di Bagus Teddy Channel. Kali ini saya akan menampilkan video tentang fire extinguisher untuk golongan klasifikasi NTFA atau National Fire Protection and Association. Jadi kebetulan perusahaan saya ini menggunakan aturan NTFA ya teman-teman. Jadi untuk peraturan tentang fire extinguisher ini ada dua peraturan ya. Yang pertama adalah peraturan dari ISO atau International Standard Organization yang berpatokan di Inggris atau British UK. Kemudian yang kedua ada NPFA atau National Fire Protection and Association, yaitu yang berpatokan pada Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi yang saya akan jelaskan ini adalah yang berhubungan dengan NPFA. Jadi perbedaan antara dua klasifikasi itu hanyalah pada kelasnya. Misalkan kelas A, kalau di NPFA itu adalah ordinary solid combustible. Kalau di ISO itu sama. Kemudian yang membedakan adalah kelas B dan kelas C. Dan ada juga kelas-kelas yang lain. Oke, langsung saja. Jadi begini penjelasan singkatnya melalui gambar di sini ya. Silakan perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah klasifikasi untuk NPFA teman-teman ya. Jadi untuk yang segitiga berwarna hijau itu adalah atau green triangle itu adalah golongan ordinary solid combustible atau barang yang solid ya teman-teman. Solid itu seperti tidak cair, tidak gas juga ya, itu benda padat. Kemudian yang red square atau kotak warna biru dengan lambang huruf B, yaitu untuk flammable, liquid dan gas. Jadi gas dan liquid jadi satu golongan kelas ya teman-teman ya di NPFA ini. Kemudian yang biru bulat berlogo huruf C, ini adalah untuk elektrik atau listrik ya teman-teman, kebakaran disebabkan oleh listrik. Kemudian yang keempat berlogo bintang dengan logo D itu adalah untuk besi ya teman-teman, besi terbakar, yaitu gear terbakar atau bearing terbakar teman-teman. Kemudian yang terakhir ada huruf K teman-teman, K dengan heksagon atau segi 6. Ini adalah berwarna hitam. Ini K ini adalah simbol untuk kitchen. Jadi yang berada di kitchen itu adalah minyak ya teman-teman. Bisa minyak goreng, bisa minyak zaitun, lemak, dan pokoknya yang berhubungan dengan minyak yang berada di dapur. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kelas-kelas pada NPFA ini tentang golongan kebakarannya menurut kelas-kelasnya, maka selanjutnya kita harus mengetahui fire extinguisher apa yang digunakan untuk memadamkan api tersebut. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan lihat tabel di atas ini ya teman-teman. Ini adalah tabel di buku saya, kebetulan
Ini adalah buku training saya teman-teman ya, dulu di perusahaan ini. Jadi sebelum saya join di perusahaan ini, saya diberikan buku ini ya teman-teman, supaya tahu nanti kalau misalkan ada kondisi darurat kebakaran atau api di kapal kita sudah tahu menggunakan yang mana. Jadi ini adalah contoh tabelnya ya, yang digunakan apa ini sudah ada tulisannya. Jadi untuk water ini adalah water fire extinguisher, ini bisa digunakan untuk memadamkan seperti ordinary solid combustible, yaitu untuk kelas A ya teman-teman ya, yaitu benda padat yang terbakar. Misalkan, perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah gambar fire extinguisher-nya ya teman-teman, gambar water fire extinguisher-nya ini adalah gambarnya. Jadi yang bisa dipadamkan oleh dia adalah untuk kelas A ya teman-teman. Oke, kelas A yaitu solid combustible atau kayu, kertas, baju, dan kain. Kemudian selanjutnya ada yang namanya foam. Jadi foam itu tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman, foam atau sabun. Dan foam ini ada tulisannya, biasanya di sign-nya itu ada, tidak digunakan untuk elektrik atau metal fire. Biasanya ada tulisan seperti itu ya teman-teman, di tabungnya itu biasanya. Jadi ini adalah foam. Foam ini bisa digunakan untuk memadamkan api untuk yang solid seperti air tadi, yaitu kayu, kertas, baju, kain, dan lain-lain. Kemudian foam ini juga bisa digunakan untuk liquid yang terbakar teman-teman. Jadi seperti bensin, spiritus, dan gas yang terbakar juga bisa. Jadi gas-gas yang terbakar itu banyak sekali teman-teman. Jadi ya itulah pokoknya yang bisa terbakar itu gasnya itu. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa digunakan untuk memadamkan minyak ya teman-teman, minyak yang terbakar atau lemak yang terbakar. Dan untuk metal juga ini enggak bisa ya teman-teman. Metal ini enggak bisa, nanti ada sendiri untuk metal ini, agak khusus teman-teman. Oke, yang ketiga kita lihat di sini adalah gambar tripoder teman-teman. Tripoder ini biasanya digunakan hampir semuanya ya, bisa ini untuk memadamkan. Ini seperti pasir nih ya isinya ya. Ini tripoder ini bisa untuk memadamkan solid atau misalkan kayu, kertas, kain. Kemudian juga bisa untuk liquid yang terbakar juga bisa ini, seperti bensin, spiritus. Kemudian untuk gas juga bisa teman-teman ya, gas misalkan gas metana, gas apa yang mudah terbakar itu bisa juga ini tripoder ini ya. Jadi semprotkan aja kalau ada gas, misalkan gas, tabung gas terbakar, semprotkan aja pakainya. Kemudian yang ketiga
untuk listrik ini bisa ini, jadi ini bisa ini untuk listrik karena kering ya teman-teman ya, ini untuk memadamkan listrik yang kebakaran bisa ini, dan tidak bisa digunakan untuk minyak ya teman-teman ya, minyak atau lemak yang terbakar nggak bisa ini teman-teman ya. Oke, lanjut yang keempat, yaitu karbon dioksida ini teman-teman, atau CO2. CO2 ini juga nggak bisa digunakan di metal teman-teman, jadi metal memang nanti ada sendiri ininya, apa, extinguisher portable-nya ada sendiri ini. Jadi untuk karbon dioksida ini bisa digunakan untuk liquid yang terbakar, bensin, spiritus, ini bisa ini, CO2 ini bisa ini, makanya sering dipakai di pom bensin ini teman-teman ya. Biasanya juga ada dry powder dan foam kalau di pom bensin itu ya. Oke, selanjutnya juga bisa digunakan untuk listrik ya teman-teman, listrik yang terbakar. Jadi biasa yang banyak di pom bensin itu juga dry powder dan karbon dioksida ini banyak terdapat di pom bensin. Ini sangat efektif untuk bensin dan listrik kalau misalkan ada kebakaran di pom bensin. Kemudian juga bisa digunakan untuk lemak ini teman-teman, ini gas karbon dioksida ini bisa digunakan untuk lemak atau ini minyak goreng itu bisa ya teman-teman ya, bisa digunakan ya. Kemudian yang kelima ada wet chemical atau chemical basah ini teman-teman ya. Jadi untuk chemical basah ini digunakan untuk ini teman-teman ya, untuk solid bisa, jadi bahan kimia yang basah ini bisa digunakan untuk solid, wood, paper atau cloth ya, bisa ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk cooking oil atau minyak goreng juga bisa teman-teman. Dan wet chemical ini tidak cocok untuk flammable liquid atau flammable gas atau gas liquid dan gas atau elektrik nggak cocok ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah ada yang namanya dry powder M28C2. Ini spesial ya teman-teman, ini khusus, ini biasanya ada di kamar mesin, ini ada ini soalnya untuk besi ya teman-teman, besi atau gear yang terbakar ini. Jadi ini biasanya ada di kapal luar, di kamar mesin ini biasanya teman-teman, untuk dry powder model ini hanya bisa digunakan di besi saja ya teman-teman, nggak bisa digunakan di yang lain, kebakaran yang lain nggak bisa teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian cara pemakaiannya bagaimana? Jadi cara pemakaiannya adalah seperti ini ya. Kalau di NTFA ini ada yang namanya pas, yaitu ada kepanjangnya, yaitu huruf P, A, S, dan S. Jadi pull out the safety pin atau tarik safety pinnya, kemudian aim the nozzle to the target atau arahkan nozzle-nya ke target. Kemudian S nya adalah squeeze the handle atau kita remas ininya, handle-nya itu kita remas ya. Kemudian S yang terakhir adalah sweep side to side, artinya adalah kita goyangkan begitu ya teman-teman, enggak fokus gitu, enggak, jadi harus digoyang-goyangkan seperti orang nyapu itu teman-teman. Jadi nanti
Kalau nggak digoyangkan apinya akan sulit padam, jadi harus digoyangkan untuk memadamkan api tersebut ya teman-teman. Jadi itu adalah proses untuk memadamkan api dan juga pemadam portable yang cocok. Apa sih, misalkan ada kebakaran di kapal kita sudah siap untuk menggunakan salah satu dari alat yang tersedia di atas ya teman-teman. Jadi untuk alat pemadam portable sendiri di kapal ada 6 macam ya. Dan ini adalah tugasnya Mualim 3 untuk ngecek expirednya juga harus diperhatikan teman-teman ya, supaya bisa digunakan. Takutnya kalau expired biasanya nggak bisa dipakai atau harus ganti isi yang baru. Ini harus koordinasi sama Mualim 1 biasanya, Mualim 3 nya teman-teman ya, supaya ada laporan tentang pembaruan ini teman-teman, fire extinguisher portable. Oke, sekian dulu video yang saya buat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.